Sungai Serayu. Pernah ada mendengar nama Sungai Serayu? Salah satu sungai terpanjang di Indonesia yang melintasi 5 kabupaten sekaligus, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Dan tahukah di mana saya sekarang berada saat ini? Itu di jembatan terakhir Sungai Serayu di Kecamatan Adimalang, mana Sungai Serayu itu berakhir. Panjangnya Sungai Serayu, lika-likunya Sungai Serayu, disinilah Sungai Serayu berakhir. Dan seperti apa kisah mistis, mitos atau cerita yang beredar di sekitar Sungai Serayu dan sepanjang aliran Sungai Serayu, berikut liputan khusus Limbati Petualangan melaporkan untuk Anda tentang riwayat serta legenda Sungai Serayu. Simak penuturan kami. Tok Bimaloka, di lereng Gunung Prau di dataran tinggi Dieng. Disinilah sumber mata air Sungai Serayu berawal. Sungai yang membentang membelah 5 kabupaten sekaligus menuju Laut Selatan. Tim Rimba TV Petualangan kali ini akan mengungkap mitos serta sejarah yang beredar di sepanjang Sungai Serayu. Tentang siapakah sosok Romo Bebek, Kyai Slamet, Kelali Serayu, dan sang penguasa Laut Kidul yaitu Nyi Roro Kidul. Konon ceritanya antara mereka terjalin satu ikatan atau perjanjian yang jarang sekali orang tahu. Kemunculan awan membentuk bebek pasca erupsinya Gunung Slamet berapa tahun yang lalu. Sampai saat ini masih menjadi tabir misteri yang belum terungkap dengan jelas. Layaknya fenomena Mbah Petruk di atas Gunung Merapi pasca meletus yang menghadap selatan. Munculnya awan berbentuk bebek di atas Gunung Slamet masih menjadi teka-teki yang perlu dijawab. Romo Bebek adalah nama lain dari Kyai Slamet. Konon Kyai Slamet diangkat sebagai tumenggung atau pengawal dari penguasa Laut Selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Kyai Slamet diberi tugas oleh Ibu Ratu Kidul untuk menjadi penguasa Gunung Slamet, sekaligus menjaga 2 gunung kembar yang tidak jauh dari Gunung Slamet, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang berada di dataran tinggi Dieng. Kyai Slamet atau si Romo Bebek dalam dunia pewayangan sering digambarkan sebagai tokoh yang bernama Togog, yaitu seorang tokoh sakti, pintar dan mumpuni, namun acap kali berpenampilan seperti orang bodoh atau pura-pura tidak tahu. Karena maknanya Kyai Slamet bertugas sebagai pamong, pengasuh atau penuntun dari semua masyarakat yang berada di sekitar Gunung Slamet, Sindoro, dan Sumbing. Kemunculan kawanan bebek di sepanjang aliran Sungai Serayu konon ceritanya menjadi sebuah pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak baik di sepanjang aliran Sungai Serayu atau di sekitar Gunung Dieng, Slamet, Sindoro, dan Sumbing. Kali Serayu sendiri konon ceritanya adalah jalur utama perlintasan para makhluk gaib yang ingin sowan kepada penguasa Laut Kidul yaitu Nyi Roro Kidul. Makanya jangan heran banyak sering terjadi kejadian-kejadian aneh, mistis dan penuh misteri di sepanjang aliran Sungai Serayu. Karena mereka ingin sowan kepada Ibu Ratu dan
Sungai Serayulah sebagai jalur utama perlintasan dari para penguasa utara menuju penguasa selatan. Karena menurut para sesepuh tanah Jawa, antara Gunung Slamet, Sindoro Sumbing, Kali Serayu, dan penguasa Laut Kidul, semuanya saling berhubungan. Percaya tidak percaya, para penambang pasir yang sering beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Serayu sempat menuturkan kepada kami tentang seringnya mereka menemui sosok kawanan bebek atau kerbau muncul dengan tiba-tiba lalu hilang juga dengan tiba-tiba. Konon menurut ceritanya, mereka adalah dalam perjalanan menuju sang penguasa pantai selatan Kutahta, dan Sungai Serayulah sebagai jalur utama perlintasan menuju ke istana Ibu Ratu Kidul bersemayam. Tidak ubahnya tempat-tempat yang lain, setiap sungai, gunung maupun laut pasti memiliki penguasa secara gaib. Kalau di Gunung Merapi ada Mbah Petruk, di Gunung Slamet ada Romo Bebek atau Kiai Slamet. Di Gunung Kelut sendiri bersemayam Ki Sabdo Palon, dan semuanya itu erat kaitannya dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Semoga cerita, mitos atau legenda yang erat kaitannya dengan masyarakat di Indonesia bisa makin menambah keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat kata-kata Kiai Slamet yang pernah dituturkan kepada sang juru kunci Gunung Slamet. Kiai Slamet kongkon bangun supaya siji ora ono sing sijine kalah. Itu kalau dijabarkan dalam bahasa yang lebih luas, intinya kita harus saling mengasihi dan menjaga sesama. Liputan khas Pribadi Petualangan melaporkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi atau kemudian coba wawasan Anda tentang salah satu legenda sungai di Indonesia, itu Sungai Serayu, yang saat ini saya melaporkan berada di titik terakhir aliran Sungai Serayu di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Inilah Sungai Serayu bermuara itu di Laut Selatan atau di Samudra Hindia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian liputan khusus Pribadi Petualangan melaporkan dari Aram Liar, Kabupaten Cilacap. Salam petualangan Indonesia.